Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Herawati Putri dengan NIM 4321 9010 144 dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Luki Nugroho, SEMM MAK, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan proposal ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya. Latar belakang dalam penelitian ini adalah banyaknya perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya dalam 6 tahun terakhir. Laporan keuangan merupakan hasil dari kerja akuntan perusahaan dalam melaporkan realitas ekonomi perusahaan. Informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan tentu harus yang terbaru dan sesuai dengan keadaan saat ini. Laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu agar informasi yang terkandung di dalamnya masih relevan dengan keadaan perusahaan saat ini. Pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan ini diatur dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP 17/PM/2002 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Di sini disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim. Namun, terdapat kondisi darurat yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Menanggapi hal tersebut, OJK melakukan siaran pers nomor SP18-BHMS-OJK-3/2020 yang menyatakan memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi pelaku industri pasar modal hingga 2 bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan, yakni paling lambat 31 Mei 2020. Meskipun terdapat peraturan-peraturan tersebut, masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Dapat dilihat pada tabel dan grafik ini, dari tahun 2019 hingga 2021, terus bertambah jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Pada tahun 2016 terdapat 17 perusahaan, tahun 2017 dan 2018 terdapat 10 perusahaan, tahun 2019 terdapat 42 perusahaan, tahun 2020 terdapat 52 perusahaan, dan tahun 2021 terdapat 91 perusahaan. Efektivitas perusahaan dapat menjadi pemicu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan, guna meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Di antaranya adalah umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk meneliti pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. Untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 3. Untuk meneliti pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 4. Untuk meneliti pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian bab 2 yang berisi kajian pustaka, rangka pemikiran, dan hipotesis. Pada bagian kajian teori keagenan merupakan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang, dalam artian prinsipal, melibatkan orang lain, dalam hal ini agen, untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Investor sebagai prinsipal memberikan tugas kepada manajer perusahaan sebagai agen untuk mengelola perusahaannya dalam mencapai kepentingan prinsipal. Dalam praktiknya, manajer memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang kondisi terkini perusahaan yang sebenar-benarnya. Namun, kenyataannya, informasi yang disajikan terkadang terlambat, sehingga informasi yang diterima oleh pihak prinsipal menjadi tidak relevan dengan kondisi perusahaan saat itu. Hal ini dapat memicu pemikiran bahwa manajer perusahaan tidak mampu dalam mengelola perusahaannya. Teori keagenan mewajibkan agen untuk memberikan informasi kepada prinsipal dengan tanpa mengurangi keakuratan dari laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, yakni ketepatan waktu. Ketepatan waktu bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan atas hal yang disampaikan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu, maka relevansi dari informasi tersebut dengan keadaan sekarang menjadi berkurang. Kemudian, umur perusahaan. Umur perusahaan menentukan seberapa lamanya perusahaan tersebut bertahan atas segala tantangan yang dihadapinya, serta mampu bersaing dengan kompetitor di bidangnya. Semakin lama suatu perusahaan berdiri atau beroperasi, maka informasi yang tersedia pun akan semakin banyak.
Ketersediaan informasi ini yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangannya. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki umur lebih tua cenderung lebih terampil dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan, sehingga penyampaian laporan keuangan akan lebih tepat waktu. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan, atau dari jumlah tenaga kerja. Perusahaan yang mempunyai aset besar memiliki lebih banyak informasi dan staf akuntansi, memiliki sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, ada pengawasan dari regulator dan investor, serta adanya sorotan masyarakat memberikan kemungkinan bagi perusahaan untuk menyampaikan laporannya lebih cepat ke publik. Kemudian leverage. Leverage merupakan penggunaan pembiayaan dengan utang. Rasio leverage berarti rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Leverage dapat diproyeksikan dengan debt to equity ratio, di mana semakin tinggi tingkat DER, maka tanggung jawab yang diberikan juga akan semakin berat. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk memberikan hasil kinerja finansial yang baik dan mumpuni, serta informasi ini dapat diperhatikan oleh kreditur melalui laporan keuangan yang sudah dipublikasi secara tepat waktu. Variabel keempat yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya kepada kreditur jangka pendek. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini berarti perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik dan memberikan kabar baik bagi perusahaan, dan dapat mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu, karena akan membuat reaksi pasar menjadi positif terhadap perusahaan. Selanjutnya, dalam penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Lydia Marta dan Gina pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh Jurnal Kajian Manajemen Bisnis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tepat waktunya penyampaian laporan keuangan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Anita Aderahma, Luciana, dan Puput Indriani pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Size Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang dipublikasikan melalui Jurnal Benefita. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa size perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sherlina Febrianti dan Lailatul Amanah pada tahun 2017 yang mengambil judul Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, yang dipublikasikan melalui Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rida Asmanur Husna, Larasati Giannis, dan Elisa Frida pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Polimedia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kemudian, pada bagian rangka pemikiran dan hipotesis, dapat dilihat di sini bahwa seluruh variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen, yakni ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis ketiga, leverage berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis keempat, likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian kausal. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data berupa angka yang diolah dengan metode statistika. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai berupa laporan keuangan perusahaan sektor consumer cyclical, subsektor retailing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2021. Metode penelitian kausal adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis atas pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian, operasionalisasi variabel dan skala pengukuran. Yang pertama yaitu variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel akibat yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan.
yang dapat diproksikan dengan variabel dummy, yang mana nilai 1 apabila laporan keuangan disampaikan dengan tepat waktu, dan 0 apabila laporan keuangan tidak disampaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang menjadi penyebab perubahan dari variabel lain. Kemudian, variabel independen yang pertama, umur perusahaan merupakan waktu yang sudah dilalui sejak awal berdirinya perusahaan hingga waktu yang tak terbatas. Pengukuran umur perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus E sama dengan tahun penelitian dikurang tahun berdirinya perusahaan. Lalu, variabel independen yang kedua, ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset. Pengukuran ukuran perusahaan menggunakan rumus size sama dengan log natural total aset. Selanjutnya, variabel independen yang ketiga yaitu leverage. Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur penggunaan pembiayaan dengan hutang. Pengukuran leverage menggunakan rumus DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Kemudian, variabel independen yang keempat. Likuiditas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban atau utang-utang jangka pendeknya. Pengukuran likuiditas menggunakan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Selanjutnya, populasi dan teknik sampling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer cyclical, subsektor retailing, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016 sampai 2021. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yang pertama yaitu perusahaan sektor consumer cyclical, subsektor retailing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu, kriteria yang kedua yaitu perusahaan yang memiliki tanggal IPO tahun 2016 sampai tahun 2021. Kriteria yang ketiga yaitu perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan informasi, sehingga didapatkan total sampel berjumlah 13 perusahaan dengan jumlah sampel penelitian 78 data. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor consumer cyclical, subsektor retailing, periode 2016 sampai 2021. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dan studi observasi. Perolehan data menggunakan metode studi kepustakaan adalah dengan cara membaca serta memahami buku atau jurnal yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan mengunduh data financial report perusahaan sampel yang sudah dipublikasikan pada situs www.idx.co.id atau pada website resmi perusahaan. Kemudian, teknik analisis data. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, yang dapat dilihat dari mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Kemudian dilanjutkan dengan uji kesesuaian model. Dengan uji kesesuaian model determinasi menggunakan uji Hosmer-Lemshow dan uji simultan menggunakan uji omnibus test of model koefisien. Lalu dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan uji parsial P menggunakan uji Wald dan analisis regresi logistik yang merupakan regresi khusus yang mana variabel dependennya berupa variabel dikotomi atau biner, seperti 1 untuk tepat waktu dan 0 untuk tidak tepat waktu. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.